Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang saat banyak orang fokus ke Gaza, Iran, dan Lebanon. Ben-Gvir justru memainkan isu yang bisa lebih berbahaya. Siapa yang berhak mengatur Al-Aqsa? Karena kalau Gaza itu front militer, maka Yerusalem adalah front simbol, agama, dan kedaulatan. Dan dalam konflik Israel-Palestina, front seperti ini sering lebih mudah meledak daripada front tempur biasa. Pada 12 April 2026, Ben-Gvir datang ke Al-Aqsa, bukan hanya untuk berkunjung, tapi membawa pesan yang bisa menggeser aturan lama yang selama ini menjaga keseimbangan rapuh di sana. Pertanyaannya, kenapa satu kunjungan singkat bisa memicu reaksi keras dari Yordania dan Palestina? Dan kenapa isu ini dianggap lebih berbahaya dibanding serangan militer biasa? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sekarang, mari kita bongkar perlahan apa yang sebenarnya sedang dimainkan di balik isu Al-Aqsa ini. Pada 12 April 2026, perhatian dunia masih banyak tertuju ke Gaza, Iran, dan Lebanon. Namun justru di Yerusalem, Itamar Ben-Gvir membuka front yang berbeda. Ia datang ke kompleks Al-Aqsa atau Temple Mount, lalu mengucapkan kalimat yang langsung mengguncang suasana. Ia berkata bahwa di tempat itu, ia merasa seperti pemilik. Bukan hanya itu, ia juga mendorong akses yang lebih luas dan hak doa bagi pengunjung Yahudi. Dalam konflik biasa, ucapan seperti ini mungkin terdengar sebagai provokasi politik yang keras. Tetapi di Yerusalem, kalimat semacam itu punya bobot yang jauh lebih berbahaya. Karena yang disentuh bukan hanya soal keamanan, melainkan juga sejarah, agama, dan hak atas ruang paling sensitif di kota itu. Reaksi langsung muncul pada hari yang sama. Yordania mengecam kunjungan itu sebagai pelanggaran terhadap pengaturan yang sudah lama berlaku di lokasi suci tersebut. Otoritas Palestina juga menyebut langkah itu sebagai provokasi yang bisa memperburuk keadaan kawasan. Kecaman ini muncul karena Al-Aqsa tidak berdiri di ruang kosong. Tempat itu berada di bawah pengelolaan otoritas keagamaan Yordania, sementara pengaturan lama mengizinkan umat Yahudi berkunjung, tetapi tidak beribadah di sana. Batas inilah yang selama puluhan tahun dijaga sangat hati-hati. Jadi ketika Ben-Gvir mendorong perluasan hak doa pada 12 April 2026, yang sedang disentuh sebenarnya bukan aturan kecil, melainkan garis pengaman utama yang selama ini menahan benturan agama dan politik agar tidak meledak lebih luas. Disinilah kunjungan itu berubah makna. Ia bisa dianggap sebagai kalimat spontan belaka. Secara politik, itu adalah sinyal bahwa menurutnya itu besar. Waktunya juga sangat penting. Pada 9 April 2026, tempat-tempat suci di Yerusalem baru saja kembali dibuka setelah pembatasan panjang selama Perang Iran. Suasana kota belum benar-benar dingin. Emosi pisahkan dari memori kolektif kawasan. Dari sinilah bahaya besarnya terlihat. Gaza bisa dibaca sebagai front regional, tetapi Yerusalem bergerak di lapisan yang lebih dalam. Sekali isu Al-Aqsa didorong ke arah perubahan aturan, yang ikut bergerak bukan hanya aparat dan politisi, melainkan juga identitas, keyakinan, dan klaim kedaulatan yang selama ini saling berbenturan diam-diam. Itulah sebabnya pada 12 April 2026, dampak politik dari kunjungan singkat itu terasa jauh lebih besar daripada durasinya. Belum ada ledakan langsung di jalanan, tetapi tekanannya mulai menumpuk. Dalam konflik seperti ini, akumulasi sering lebih berbahaya daripada ledakan cepat, karena ia mengubah arah krisis pelan-pelan dari pusat Yerusalem sendiri, dan itu sering baru terasa belakangan. Langkah yang diambil pada 12 April 2026 tidak muncul dari ruang kosong. Ini adalah bagian dari pola yang sudah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 13 Agustus 2024, Itamar Ben-Gvir pernah datang ke lokasi yang sama dan menyatakan secara terbuka bahwa umat Yahudi seharusnya memiliki hak untuk berdoa di sana. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Dan pada saat itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait aturan di kompleks tersebut. Dari sini terlihat bahwa dorongan untuk mengubah aturan bukan hal baru. Ia sudah menjadi bagian dari agenda yang terus diulang dengan pendekatan yang perlahan namun konsisten.
Pola ini penting untuk dipahami karena menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada 12 April 2026 bukan sekadar peristiwa tunggal. Ini adalah kelanjutan dari upaya yang sama, tetapi dilakukan dalam konteks yang lebih sensitif. Jika pada 2024 dorongan itu masih bisa ditekan dengan pernyataan resmi pemerintah, maka pada 2026 situasinya jauh lebih kompleks. Kawasan baru saja melewati fase konflik yang luas. Tekanan regional meningkat dan perhatian global terbagi ke berbagai front. Dalam kondisi seperti ini, langkah yang sama bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Motif pertama yang terlihat jelas adalah dorongan ideologis. Bagi kubu Ben Gvir, Temple Mount bukan sekadar lokasi yang perlu diatur secara administratif. Tempat itu dianggap sebagai simbol klaim sejarah dan keagamaan yang sangat penting. Karena itu, isu hak doa tidak pernah dipandang sebagai hal kecil. Ia selalu dikaitkan dengan legitimasi yang lebih besar, yaitu pengakuan atas hubungan religius dan historis yang ingin ditegaskan kembali. Dorongan ini tidak berubah dari waktu ke waktu, hanya cara penyampaiannya yang menyesuaikan situasi. Motif kedua adalah soal kedaulatan simbolik. Ucapan pada 12 April 2026 bahwa ia merasa seperti pemilik menunjukkan arah yang lebih jelas. Ini bukan hanya soal membuka akses atau menambah waktu kunjungan. Ini tentang siapa yang dianggap memiliki otoritas untuk menentukan aturan. Dalam konteks Yerusalem, simbol seperti ini memiliki dampak yang sangat luas. Ketika satu pihak mulai berbicara tentang kepemilikan, pihak lain akan langsung melihatnya sebagai ancaman terhadap posisi mereka. Itulah sebabnya reaksi dari Yordania dan Palestina begitu cepat dan keras. Motif ketiga berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri Israel. Ben Gvir dikenal sebagai figur yang konsisten mengambil posisi keras. Pada 14 Januari 2025, ia mengancam keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan gencatan senjata yang dianggap melemahkan posisi Israel di Gaza. Beberapa hari kemudian, pada 19 Januari 2025, ia benar-benar menarik dukungan bersama anggota partainya. Langkah ini menunjukkan bahwa ia tidak ragu menggunakan tekanan politik untuk mendorong arah kebijakan yang lebih sesuai dengan garis ideologisnya. Dalam konteks itu, dorongan pada 12 April 2026 juga bisa dibaca sebagai pesan ke basis pendukungnya. Ketika sebagian pihak mulai berbicara tentang stabilitas dan pengurangan ketegangan, ia justru menegaskan posisi yang berlawanan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap berada di garis paling keras dan tidak bergeser dari agenda yang sudah lama dibawanya. Ini bukan hanya soal kebijakan luar atau isu keamanan, tetapi juga tentang bagaimana ia mempertahankan posisi politiknya di dalam negeri. Semua faktor ini saling bertemu dalam satu titik. Apa yang terlihat sebagai kunjungan singkat sebenarnya membawa lapisan makna yang jauh lebih dalam. Ketika ideologi, simbol kedaulatan, dan kepentingan politik bertemu di lokasi yang sangat sensitif, dampaknya tidak lagi bisa dibaca sebagai peristiwa biasa. Ia menjadi bagian dari proses yang lebih besar, yang bergerak perlahan tetapi terus menekan batas yang selama ini dijaga. Untuk memahami seberapa besar dampaknya, perhatian harus diarahkan pada waktu terjadinya. Pada 9 April 2026, akses ke tempat-tempat suci di Yerusalem baru saja dilonggarkan setelah periode pembatasan panjang yang berlangsung selama konflik regional. Selama berminggu-minggu sebelumnya, ketegangan tidak hanya terasa di Gaza dan Lebanon, tetapi juga merambat ke dalam kota. Aktivitas ibadah dibatasi, pergerakan diawasi ketat, dan suasana sosial berada dalam tekanan tinggi. Ketika pembatasan itu dicabut, ada harapan bahwa situasi akan perlahan kembali stabil, meskipun belum sepenuhnya pulih. Namun, hanya 3 hari kemudian, pada 12 April 2026, arah suasana itu berubah. Kunjungan Ben Gvir datang tepat di momen ketika kondisi masih rapuh. Dalam situasi seperti ini, perubahan kecil pada isu sensitif bisa menghasilkan efek yang berlipat. Ini bukan lagi soal seberapa besar tindakan yang dilakukan, tetapi kapan tindakan itu terjadi. Ketika emosi publik belum benar-benar turun, setiap simbol memiliki kekuatan yang lebih besar. Itulah yang membuat langkah ini terasa jauh lebih berat dibandingkan jika dilakukan dalam kondisi normal. Dari sisi dinamika konflik, Yerusalem memiliki karakter yang berbeda. Front militer biasanya bergerak dalam logika serangan dan balasan yang bisa dipetakan. Tetapi Yerusalem bergerak dalam logika persepsi dan simbol. Ketika ini juga masyarakat luas yang memiliki keterikatan emosional sering tidak langsung terlihat dalam bentuk aksi besar,
tetapi berkembang secara perlahan, membentuk tekanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejarah menunjukkan pola yang serupa. Pada Mei 2021, ketegangan yang awalnya berpusat di Yerusalem akhirnya berkembang menjadi konflik yang lebih luas di Gaza. Saat itu, isu yang berkaitan dengan Al-Aqsa menjadi salah satu pemicu utama yang mempercepat eskalasi. Artinya, lokasi ini tidak hanya sensitif secara simbolik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memicu perubahan arah konflik secara nyata. Karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan perubahan aturan di sana selalu membawa resiko yang lebih besar dibandingkan tindakan di front line. Kondisi pada April 2026 memiliki kemiripan dalam satu hal penting, yaitu akumulasi tekanan. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang langsung memicu ledakan besar, tetapi ada serangkaian kejadian yang saling menumpuk. Negosiasi regional yang belum stabil, front militer yang belum sepenuhnya tenang, serta dinamika politik internal yang terus bergerak, semuanya menciptakan lingkungan yang sangat sensitif. Dalam lingkungan seperti ini, satu tindakan simbolik bisa menjadi titik tambahan yang mempercepat perubahan situasi secara keseluruhan. Dari sudut pandang strategi, langkah pada 12 April 2026 juga menggeser arah pembahasan. Fokus yang sebelumnya banyak tertuju pada upaya meredakan konflik, perlahan bergeser ke isu kedaulatan dan kontrol. Ini membuat percakapan tidak lagi hanya berkisar pada bagaimana menahan eskalasi, tetapi juga siapa yang memiliki hak untuk menentukan aturan di wilayah yang diperebutkan. Pergeseran ini penting karena mengubah kerangka diskusi, dari pendekatan pragmatis menjadi pendekatan yang lebih ideologis dan simbolik. Akibatnya, dampak dari kunjungan tersebut tidak hanya terasa pada hari itu saja. Ia menjadi bagian dari proses yang lebih panjang, yang terus membentuk arah konflik secara bertahap. Dalam banyak kasus, perubahan seperti ini tidak langsung terlihat, tetapi perlahan mempengaruhi keputusan politik, respons publik, dan dinamika di lapangan. Ketika semua faktor ini mulai bergerak bersamaan, arah krisis bisa berubah tanpa perlu satu ledakan besar yang langsung terlihat. Senjata dan stabilitas kawasan, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Konflik tidak selalu bergerak lewat serangan besar atau pergerakan pasukan. Terkadang, ia berubah arah lewat simbol, pernyataan, dan keputusan kecil yang menyentuh titik paling sensitif. Apa yang terjadi di Yerusalem pada April 2026 menunjukkan bahwa ketika isu agama, identitas, dan kedaulatan bertemu, dampaknya bisa jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama dari sekadar konflik di garis depan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.